Pace bene, masih di mea culpa. Apa ide dari video ini? Yang pertama, kita mau melihat kembali soal bagaimana Paus Fransiskus memimpin gereja kita di masa sekarang. Nah, itu sebagai konteks makronya. Nah, bagian yang kedua adalah konteks mikronya. Bagaimana kalau itu kita buat sebagai gambaran tentang saya, dalam arti kita masing-masing, memimpin diri saya dan keluarga saya di masa sekarang, gitu ya. Dengan kemajuan masa kini, Bapak Ibu lebih tahu bagaimana rasanya menjadi orang tua sekarang, dan bila dibandingkan dengan menjadi anak zaman dulu, katakanlah 30 atau 40 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu, atau bahkan 10 tahun lalu, sudah jauh berbeda dengan sekarang. Nah, lalu apa pesan kitab suci yang kiranya bisa membantu kita memaknai dan menguatkan kita menghadapi situasi dunia saat ini? Nah, oke, kita kembali ke persoalan yang pertama. Paus Fransiskus memimpin gereja di masa sekarang ini. 3 ya idenya itu. Paus Fransiskus memimpin gereja di masa sekarang ini. Nah, seringkali diskusi kita berhenti pada Paus Fransiskusnya semata. Ada yang mendukung dia dalam doa-doa, syukur bila ada keinginan itu. Ada yang selalu melihat sesuatu yang buruk dari dia, yang namanya manusia akan selalu ada. Ada juga yang berusaha menemukan sesuatu yang positif darinya, gitu ya. Sebagai pemimpin yang mencoba menjaga keadilan, mencoba merangkul semua orang yang selalu tidak sesuai di hati setiap orang, gitu ya. Tetapi kita tidak bisa fokus hanya di diri Paus Fransiskus semata, gitu ya. Kita perlu melihat gereja yang sedang dipimpinnya. Apakah gereja yang sedang dipimpinnya saat ini, sedang digembalakannya, sedang ditemaninya, adalah gereja yang memang Allah inginkan untuk dipimpin oleh Kristus pada saat itu, untuk didirikan oleh Kristus pada masa itu, 2000 tahun lalu. Nah, bagaimana gereja sekarang ini? Kadang sangat gampang mengobjekkan sosok tertentu, tanpa melihat bahwa saya juga bagian dari problem maker ini, gitu ya. Kita ini mikronya, unsur-unsur mikronya. Oke, kita simpan dulu Paus Fransiskus dengan katakanlah kepemimpinannya, dengan karakternya. Kita melihat gereja masa sekarang ini. Apakah memiliki karakter-karakter, keutamaan-keutamaan yang dulu dicita-citakan oleh Kristus di dalam gerejanya? Soal keinginan untuk bersama, kesanggupan untuk saling mendengarkan, kesanggupan untuk saling menasehati. Apa artinya saling menasehati? Ada yang memberi nasihat dan ada yang mendengarkan. Nah, saya pikir ini isu besar. Ketika pemberi nasihat tidak lagi begitu dipercaya, dan ketika yang diberi nasihat tidak mendengar sama sekali. Nah, ini pertanyaan besar sebenarnya tentang apa gereja itu kita maknai sekarang, gitu ya. Apakah karena kelemahan kita sehingga gereja itu melulu dimaknai spiritual semata? Bukan lagi kumpulan, benar-benar kumpulan orang dalam kesatuan gereja institusional, tetapi yang penting kan kita ini sama-sama ciptaan Tuhan. Kan itu pernyataan dari orang, jangan-jangan pernyataan dari orang yang menyerah melihat realitas masa kini bahwa orang tak akan semakin susah disatukan dalam satu institusi di mana mereka mau taat, mau mendengar, gitu ya. Dan kalaupun ada keinginan untuk mau mendengar, siapa lagi yang mau didengar sekarang? Mudah-mudahan terang yang saya maksud ya, bahwa gereja pada masa sekarang kesanggupannya untuk bersatu semakin diuji. Saya ambil contoh. Media sosial dengan gampang sekarang mempromosikan hal-hal yang sebenarnya sangat bertentangan dengan gereja. Katakanlah tentang bioetika. Operasi plastik untuk mempercantik diri, nilai moralnya tidak sama dengan operasi plastik yang dilakukan oleh orang yang mengalami kecelakaan. Ada orang yang sehat-sehat saja, baik-baik saja hidungnya, wajahnya, pipinya baik-baik saja.
Tetapi karena dia punya konsep yang dia pikir itu yang terbaik, maka dia mengintervensi dengan operasi plastik, gitu ya. Banyak orang dengan gampang menerima ini tanpa menyadari ini bukan sesuatu yang diinginkan oleh gereja. Gereja dalam hal ini berkaitan dengan bioetika, moralitas yang ditawarkan oleh gereja. Mengintervensi karena keinginanku sendiri. Kemarin ada diskusi dengan satu teman pastor di sini dari Amerika Serikat. Dia berkata, apa persoalan kita sekarang? Bahwa setiap orang ingin menjadi Tuhan, gitu ya. I can do whatever I want to be, whatever I want to do. Saya dapat melakukan apapun yang ingin saya menjadi, mau jadi apa saya, dan mau melakukan apa. Halo, terputus tadi. Suaranya tidak bagus. Oke, saya mau lanjutkan. Manusia ingin menjadi sama dengan Tuhan, bahwa dia bisa melakukan apapun, gitu ya. Nah, ini menjadi cobaan, bukan hanya di gereja dan paus dalam konteks yang demikian luas, tetapi dalam diri kita dan sesama kita. Kita sebagai seorang guru, sebagai orang tua, sebagai pastor, sebagai apapun, menghadapi situasi aktual masa kini yang bisa saja membawa kita cobaan lebih banyak, gitu ya. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari, ya. Tetapi kejahatan, keburukan, tantangan itu juga berubah seiring berjalannya waktu. Semakin manipulatif, semakin susah untuk dikenali, sehingga bisa saja kita tergoda dan kita kehilangan arah. Nah, berkaitan dengan itu, saya menemukan kutipan yang saya pikir bukan sesuatu yang baru, tetapi bisa membantu kita mengingat kembali ya tujuan hidup kita. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, kata firman ini dalam Yohanes 16 ayat 33. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kita berbicara tentang dunia ini yang tidak gampang dihadapi. Tetapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang lebih besar sebenarnya, yang kita tidak selalu rasakannya, bukan karena dia tidak hadir, tetapi kita tidak sebegitu tajam untuk selalu menyadari kehadirannya. Ada Allah yang menemani, menyertai kita. Semoga kita kuat dalam perjalanan hidup kita. Nah, Paulus juga menulis begini. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kamu melihat tawaran yang baik di media-media, menurutmu baik atau menurut mereka baik, jangan terlalu gampang juga ikut. Bukan media-media ini sekarang yang menjadi guru kita. Meski pada kenyataannya kita dengan gampang dihasut, diindoktrinasi, diyakinkan. Apa yang menurut kita menarik, kita puja-puji, padahal belum tentu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Untuk mengenali ini, perlu masuk ke kedalaman diri. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Apa kesempurnaan itu? Kan misalnya tadi itu soal orang mengoperasi plastik tubuhnya hanya demi menjadi sempurna. Tapi kesempurnaan macam apa yang kita mau cari? Gitu ya. Terjadi, mohon maaf kalau contoh ini terlalu menyentuh banyak orang. Misalnya alisnya sudah dibuat menjadi dihilangkan supaya saya lebih menarik. Apa artinya lebih menarik? Begitu ya. Tapi oke, bisa diuji lagi soal ini. Maka perlu untuk memahami mana sebenarnya kehendak Allah, mana sebenarnya yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna yang saya mau cari. Saudara-saudara, kata Yakobus, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan bila kamu dicobai, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu adalah itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Semoga dalam perjalanan hidup yang tidak selalu gampang ini, dalam status kita apapun, kita dikuatkan. Bukan terutama karena kecakapan kita sendiri, tetapi karena Allah sendiri telah mengalahkan dunia. Dan kita, siapa saja yang mengandalkan Dia, juga akan sanggup melalui masa-masa sulit yang harus dihadapi.
Ciao.